Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal saya, Dini Arizona, but you can call me Dias. Jadi apa kabar para Keliners semua? Keliners ini singkatan dari keluarga online. Ya, sejarahnya kalian bisa baca di Wattpadku, aku sudah pernah cerita. So, mulai sekarang aku panggil kalian, para pendengarku adalah Keliner. Hope you can understand that. Jadi, judul pembahasan kita kali ini adalah menulis dapat cuan. Ini dia platform digital yang keren untuk penulis pemula. Pasti selama ini banyak yang beranggapan bahwa penulis itu adalah sebuah profesi yang sama sekali tidak menghasilkan. Bukan suatu pekerjaan yang menjanjikan, berbeda dengan ketika kita bekerja di kantor atau di sebuah perusahaan. Anggapan itu sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Cuman memang selama ini di dunia kepenulisan, aku tuh sering jujur hati kalau sudah nulis susah-susah payah, sudah belajar menulis dengan baik dan benar, tetapi sama sekali belum bisa mendapatkan uang dari sana. Apalagi buat penulis pemula yang sama sekali nggak punya fans, nggak punya channel atau kerabat yang bekerja di bidang penerbitan, sulit sekali bagi kita untuk bisa menerbitkan buku di penerbit-penerbit mayor seperti Gramedia, Bintang Media, Kubus Media, dan sebagainya. Sehingga ada yang beranggapan bahwa dunia penerbitan, dunia literasi Indonesia sama sekali tidak bersahabat dengan penulis pemula, termasuk aku pribadi. Tapi para penulis pemula seperti aku sekarang jangan khawatir dan jangan gundah, karena ada aplikasi-aplikasi atau platform digital yang khusus untuk penulisan, baik novel maupun cerpen, yang bisa menghasilkan uang. Jadi untuk para keliners yang juga pengen coba-coba nulis, atau para penulis pemula yang ingin mendapatkan penghasilan, kamu bisa coba menulis di aplikasi atau platform digital ini. Apa aja itu? Simak dulu ya. Yang pertama adalah Storyal.co. Storyal adalah aplikasi mobile yang digunakan untuk ponsel Android, sementara untuk versi iOS-nya masih menyusul. Storyal ini didirikan pada tahun 2015 oleh 3 orang Indonesia. Yang pertama adalah Steve Wirawan, Aulia Halimatus Sa'diyah, dan Brilian Yotenega. Storyal juga berafiliasi dengan penerbit indie yang bernama nulisbuku.com. Jadi menurut CEO-nya yaitu Mas Brilian Yotenega, Storyal merupakan tempat untuk menulis secara digital, sementara untuk mencetak bukunya kamu bisa mencetaknya di nulisbuku.com. Nah, untuk mendapatkan penghasilan dari aplikasi Storyal itu, yang pertama adalah kamu mengikuti lomba-lomba menulis yang rutin diadakan oleh Storyal. Untuk lomba ini, Storyal bekerja sama dengan sponsor dan hadiahnya bervariasi. Maksimal juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Lomba menulis ini biasanya disesuaikan oleh tema yang berbeda setiap lomba dan dengan durasi antara 1 bulan hingga 2 bulan maksimal. Tapi kalau kalian, para Keliners, nggak berminat mengikuti lombanya karena durasinya terlalu pendek, 2 bulan kan ya maksimal, Keliners bisa mencoba cara yang kedua untuk mendapatkan penghasilan dari Storyal. Cara yang kedua adalah cerita premium. Jadi, para Keliners bisa mendaftarkan cerita yang telah kalian tulis menjadi cerita premium di Storyal. Apa itu cerita premium? Cerita premium adalah cerita berbayar, di mana para pembaca jika ingin membaca bab yang diinginkan harus menukarkan koin mereka agar bisa membuka kunci dari bab tersebut. Para penulis akan mendapatkan royalti sebesar 40% dari koin yang telah ditukarkan oleh pembaca mereka. Satu bab premium di Storyal bernilai 10 koin, yang ini sama dengan 1.000 rupiah. Jadi semakin banyak pembaca yang membeli babmu, maka semakin banyak royalti yang akan kamu dapatkan. Sekedar informasi saja, pemenang lomba yang diadakan oleh Storyal maka otomatis menjadi cerita premium, sehingga penghasilan yang akan didapatkan berlipat ganda. Aplikasi mobile atau platform digital menulis berikutnya adalah Novel.me.
aku sudah mencari informasi, tetapi aku nggak nemu ini didirikan oleh siapa dan berdiri tahun berapa. Tetapi kantornya ada di Jakarta, Indonesia. Ada dua versi, jadi di Play Store sudah ada versi Android dan iOS. Jadi buat kamu yang punya iPhone, kamu bisa mendownload Novelme. Sama seperti Storyal, Novelme banyak disukai oleh para penulis-penulis pemula atau penulis baru karena mudah sekali mendapatkan penghasilan dari sana. Cara yang pertama adalah mengikuti lomba yang diadakan tiap season. Satu season itu durasinya sekitar 3 bulan. Nama lombanya adalah Next Top Writer, yang ini jumlah hadiahnya mencapai 150 juta rupiah. Ada dua kategori pemenang. Yang pertama adalah pemenang tiap bulan dan pemenang seasonal, artinya ya satu musim itu. Untuk menjadi pemenang di Next Top Writer ini, kamu harus konsisten berada di top 10 selama 3 bulan. Nah, jika kamu keberatan untuk mengikuti lombanya, kamu juga bisa mendapatkan penghasilan dari Novelme dengan cara yang kedua, yaitu menandatangani kontrak. Penulis yang menandatangani kontrak dengan Novelme akan mendapatkan penghasilan sebesar 400.000 tiap bulan jika rajin update. Rajin di sini artinya kalian harus setiap hari menulis bab cerita kalian. Dan tentu saja tidak boleh tamat, sebab kalau sudah tamat maka kalian tidak bisa mendapatkan penghasilan 400.000 per bulan itu. Tetapi kalau memang ingin menamatkan cerita, kalian bisa mendapatkan penghasilan dari bab berbayar, royaltinya sebesar 50-50 dengan pihak Novelme. Bisa juga mendapatkan hadiah dari para pembaca atau bonus lainnya. Aplikasi selanjutnya adalah Kuiku.com. Kuiku.com awalnya adalah sebuah aplikasi karya anak Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 26 September 2013 yang didirikan oleh mahasiswa di Malang, ketuanya adalah Hamdi Musad. Pada tahun 2019, aplikasi ini mulai menjangkau dunia literasi Indonesia dan bekerja sama dengan beberapa penerbit seperti Mizan Publishing, Nora Publishing, Falcon Publishing, Bentang Pustaka, dan Melvana Group. Di Kuiku.com ini ada 3 cara yang bisa kalian harus lakukan untuk mendapatkan penghasilan dari menulis. Yang pertama adalah cerita premium, yang kedua adalah bab berbayar, yang ketiga mengikuti lomba. Untuk cerita premium, kalian harus melewati penerbit yang tadi bekerja sama dengan Kuiku.com. Tapi misalkan tidak melewati penerbit, kalian harus bisa mencoba bab berbayar, yakni Pay for No Delay, yang ini memberikan penawaran kepada pembaca apakah mau membayar untuk langsung membaca bab yang dikunci oleh para cleaners atau menunggu beberapa hari untuk membacanya secara gratis. Setiap bab yang dikunci harganya sekitar Rp1.000 dengan royalti 50-50, jadi cleaners akan mendapatkan sekitar Rp500 per bab. Sehingga jika semakin banyak pembaca yang membeli bab para cleaners, maka akan semakin banyak juga royalti yang akan didapatkan. Untuk lomba yang diadakan oleh Kuiku.com yang terakhir ini adalah lomba yang senilai Rp500 juta, tapi tidak hanya untuk novel, tetapi juga untuk webtoon. Oh ya, lupa, jadi di Kuiku.com ini cleaners tidak hanya bisa mengajukan novel ya, tapi juga webtoon dan juga memiliki media sosial yang bisa digunakan dalam satu aplikasi. Aplikasi yang keempat adalah Noveltoon. Noveltoon ini satu perusahaan dengan Mangatoon yang berdiri pada tahun 2019, tepatnya 4 Agustus. Noveltoon juga berafiliasi dengan penerbit, sehingga cleaners bisa memilih untuk menerbitkan dalam bentuk digital di Noveltoon atau menerbitkan secara cetak dengan penerbit yang bekerja sama dengan Noveltoon. Untuk mendapatkan penghasilan dari aplikasi ini, ada 2 cara. Yang pertama dengan mengikuti lomba yang diadakan oleh Noveltoon. Yang kedua adalah mendaftar menjadi penulis kontrak. Setiap penulis kontrak itu akan mendapatkan sampai dengan 2 juta per bulan, dan royaltinya dapat ditarik itu minimal 1,4 juta.
Berikutnya adalah Dreamy. Dreamy merupakan platform digital menulis asal Singapura yang dia terkenal dengan cerita 16 tahun ke atas ya. Syarat mendapatkan uang dari Dreamy adalah seperti biasa harus menjadi penulis kontrak. Nah, berbeda dengan aplikasi-aplikasi lain, Dreamy memberikan syarat agar kalian, para Kaliners yang mau mengajukan menjadi penulis kontrak sebagai berikut. Yang pertama adalah viewers Wattpad, artinya cerita kalian harus memiliki viewers Wattpad sebanyak 100.000. Yang kedua, melalui seleksi naskah yang akan dipilih oleh editor. Yang ketiga, kalian harus mengupload cerita kalian di Dreamy dan mendapatkan love atau like sebanyak mungkin. Berikutnya adalah web novel. Web novel ini merupakan salah satu platform terbesar secara global. Dia memiliki komunitas di lebih dari 200 negara dan pengunjungnya diklaim mencapai 52 juta. Nah, untuk mendapatkan penghasilan dari web novel, para Kaliners harus menjadi penulis terkontrak terlebih dahulu. Penghasilannya paling sedikit sebesar 800 US dollar atau kurang lebih 10 juta setiap 4 bulan. Cuma menurut analisaku pribadi saat mengunjungi web novel, ini karena mungkin dari China, jadi kebanyakan yang paling populer adalah novel-novel terjemahan dari China dan penulis asal Indonesia yang berkarya di sana menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama karya mereka. Walaupun sekarang sepertinya sudah mulai banyak penulis-penulis yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama karya mereka. Aku tahu ini karena aku dihubungi sendiri oleh salah satu editornya yang menawarkan untuk menjadi penulis kontrak di web novel. Nah, itu tadi adalah 6 platform atau aplikasi yang menyediakan penghasilan untuk para penulis pemula. Selain itu sebenarnya masih ada banyak, seperti misalkan Joylada ataupun Wattpad kini yang sudah mulai menyediakan bab berbayar, tetapi dari riset menurutku masih 6 ini yang lebih populer ketimbang yang lainnya. Dari ke-6 ini sebenarnya aku sudah mencoba beberapa, diantaranya adalah Storyal.co, Novelme, dan kemudian Wiku.com, dan sejauh ini 3 platform itu yang lebih ramah pemula ya, yang memungkinkan kita penulis pemula untuk berkarya dan mendapatkan royalti dari sana. Bahkan salah satu karyaku yang berjudul Ending Scene juga sempat menjadi pemenang novel favorit di salah satu lomba di Storyal dan menjadi cerita premium di sana sampai sekarang. Jadi buat kalian para Kaliners yang pengen mencoba menjadi penulis dan ingin mendapatkan penghasilan dari karya-karya kalian bisa coba untuk bergabung dan mengirimkan karya kalian ke platform digital tersebut. Tetapi tolong dibaca baik-baik jika kalian hendak menandatangani kontrak ya, agar tidak terjadi apa-apa di kemudian hari. Oke, dari semua platform yang sudah aku sebutkan, kalian para Kaliners pengen nyobain aplikasi yang mana? Kasih tahu aku di komen ya. Dan misalkan ada informasi terbaru dari platform-platform yang tadi aku sebutin, atau misalkan ada kesalahan data, mohon dikoreksi di komentar ya. Atau misalkan para Kaliners pernah berkarya di aplikasi-aplikasi ini, ceritakan dong pengalaman kalian di komentar dan kasih tahu aku mana yang lebih baik menurut kalian. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika kalian merasa informasi yang kubagikan hari ini sangat berguna, silahkan bagikan kepada teman. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika kalian merasa informasi yang kubagikan hari ini sangat berguna, silahkan bagikan kepada teman, saudara, ataupun keluarga. Jika kalian menyukai kanalku, silahkan subscribe ataupun like. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.